Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan pelajaran fisika kelas 10 bersama saya Mustikawati. Video ini saya sampaikan pada siswa MAN 1 Sleman dalam rangka belajar dari rumah. Pada video ini kita akan membahas tentang pengukuran, khususnya besaran dan satuan. Setelah melihat video ini, diharapkan kalian bisa menerapkan prinsip-prinsip pengukuran besaran fisis, ketepatan, ketelitian, angka penting, dan notasi ilmiah. Secara spesifik, kalian diharapkan bisa mengidentifikasi besaran pokok, besaran turunan, menjelaskan dimensi satuan, dan bisa menunjukkan perilaku rasa ingin tahu, disiplin, teliti, bertanggung jawab, kritis, kreatif, dan komunikatif. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar istilah beberapa hal dalam komunikasi. Misalkan ketika kita membeli gula pasir, maka pertanyaan penjual adalah berapa kilogram gula pasir yang kita beli. Atau ketika kalian ditanya orang berapa tinggi badan kalian, maka kalian pasti menjawab X cm. Nah, di situ gula pasir, kemudian kilogram, di sini adalah besaran-besaran di fisika. Nah, besaran ini merupakan segala sesuatu yang dapat diukur, dihitung, dan dinyatakan dalam angka. Sehingga gula pasir kilogram, panjang sentimeter, atau tinggi dalam sentimeter, ini merupakan termasuk beberapa satuan di besaran pokok. Karena dia bisa diukur, dihitung, dan dinyatakan dalam angka. Di dalam fisika, besaran ini dibagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok merupakan besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu atau dia berdiri sendiri. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok atau besaran yang terdiri dari beberapa besaran pokok. Sebagai contohnya, untuk besaran pokok ini, perhatikan tabel berikut. Ada 7 besaran pokok yang sudah kalian kenal di pelajaran SMP, yaitu besaran panjang dengan satuan internasionalnya adalah meter, lambangnya adalah M. Kemudian massa, satuan SI-nya kilogram, lambang satuan kg. Besaran waktu, satuan SI sekon, lambang satuan S kecil. Kemudian besaran suhu, satuan SI-nya Kelvin, lambang satuan K. Nah, perlu kalian ingat bahwa suhu, satuan SI-nya adalah Kelvin, sedangkan kita dalam kesehariannya suhu itu dalam satuan Celcius. Nah, di fisika nanti untuk satuan internasional kita mengubah Celcius ke Kelvin. Selanjutnya, besaran kuat arus, satuan SI-nya adalah ampere, lambang satuannya A besar. Kemudian besaran intensitas cahaya, satuan kandela, lambang satuannya C besar, D kecil. Dan yang ketujuh adalah jumlah zat, satuan internasionalnya mol, lambang satuannya mol. Nah, dari besaran pokok ini bisa kita wujudkan atau kita susun besaran turunan. Sebagai contoh, ada beberapa besaran turunan yang disusun dari besaran pokok. Bisa kalian perhatikan di sini banyak sekali besaran-besaran turunan dalam tabel. Tetapi sesungguhnya masih banyak lagi besaran-besaran fisika yang disusun dari besaran pokok. Ini hanya sebagian saja. Misal kita ambil contoh luas. Luas satuannya adalah meter persegi, simbolnya meter kuadrat. Ini disusun dari besaran panjang kali besaran panjang. Kemudian gaya. Gaya satuannya adalah Newton.
simbolnya adalah N, dia tersusun dari besaran pokok panjang, massa, dan waktu. Ini dilihat dari satuan dasarnya adalah kilogram meter per sekon kuadrat. Kemudian energi dan usaha. Satuannya adalah joule, simbolnya adalah J. Nah, di sini usaha dan energi ini tersusun dari besaran pokok massa, panjang, dan sekon. Nah, ini menunjukkan bahwa besaran turunan itu terdiri dari bisa satu besaran saja, misalkan luas tadi dari susunan besaran panjang saja, tapi juga bisa lebih dari satu, misalkan gaya, energi, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang dimensi. Dimensi suatu besaran menunjukkan cara besaran tersebut tersusun dari beberapa besaran pokok. Seperti yang sudah saya jelaskan di besaran turunan tadi, bahwa besaran turunan itu terdiri dari beberapa besaran pokok. Nah, di dimensi ini kita lebih menunjukkannya secara spesifik. Misalkan kita perhatikan di sini ada gambar balok. Jika kita ditanya berapakah volume balok, maka kita akan menganalisis volume tersebut, bahwa volume itu sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Di dalam fisika, panjang, lebar, tinggi, dia adalah besaran pokok panjang. Sehingga volume itu tersusun dari besaran pokok panjang. Nah, dalam penulisan dimensi akan ditunjukkan seperti pada tabel berikut. Bahwa besaran pokok panjang lambang dimensinya adalah L, massa M, waktu T, kuat arus I, suhu θ, jumlah zat N, intensitas cahaya J. Perhatikan cara penulisannya. Jika kalian menuliskan dengan tangan, maka kalian berikan kurung tegak seperti ini. Jika kalian mengetik dalam komputer, bisa menggunakan kurung tegak ini, bisa juga menggunakan huruf besar dan bold. Jadi tidak perlu kurung tegak. Nah, contoh dimensi besaran turunan, perhatikan tabel berikut. Nah, cara menganalisisnya adalah besaran turunan itu tersusun atau rumusnya dari apa? Misal luas. Luas ini panjang kali panjang, berarti L kali L. L kali L berarti L kuadrat. Volume seperti tadi, panjang kali lebar kali tinggi. Lebar dan tinggi adalah besaran panjang, maka L kali L kali L, maka L pangkat 3 atau ya. Kecepatan, dia rumusnya panjang per waktu. Panjang karena di sini adalah jarak per waktu. Jarak adalah besaran panjang, berarti L dibagi waktu. Maka L per T bisa dituliskan L T pangkat min 1 dan seterusnya. Nah, sekarang contoh soal berikut. Selidiki dengan analisis dimensi apakah persamaan berikut benar atau salah. Untuk rumus yang pertama adalah kita diminta menyelidiki A sama dengan M per F. Yang kedua, P sama dengan rho GH. Nah, untuk penyelesaiannya, A sama dengan M per F, A dimensinya adalah L T pangkat min 2. M massa dimensinya M dibagi dimensi gaya M L T pangkat min 2. M dibagi M bisa dicoret jadi tinggal seper L T pangkat min 2 atau bisa dituliskan sebagai L pangkat min 1 T pangkat 2. Sehingga L T pangkat min 2 untuk persamaan sebelah kiri
ternyata tidak sama dengan persamaan di sebelah kanan. L pangkat min 1 T pangkat 2. Sehingga bisa disimpulkan bahwa persamaan A sama dengan M per F adalah salah. Pembahasan yang kedua, P sama dengan rho GH. Dimensi P, M, L pangkat min 1 T pangkat min 2. Rho dimensinya M, L pangkat min 3 kali dimensi G, LT pangkat min 2, dimensi H adalah L. L kali L menjadi L kuadrat. Sehingga persamaan di sebelah kanan menjadi M, L pangkat min 3 kali L pangkat 2 kali T pangkat min 2. L pangkat 2 kali L pangkat min 3 menjadi L pangkat min 1. Sehingga persamaan di sebelah kanan menjadi M, L pangkat min 1, T pangkat min 2. Sekarang kita perhatikan persamaan di sebelah kiri. Ternyata persamaan di sebelah kanan dan sebelah kiri sama. Sehingga bisa disimpulkan bahwa persamaan P sama dengan rho GH mungkin benar. Nah, untuk lebih pahamnya pada materi ini, kalian bisa mengerjakan soal latihan berikut. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.